Assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua yang menonton video saya kali ini. Nah, saya kali ini akan memberikan tips presentasi dengan benar. Sebelum saya bagikan tips presentasi dengan benar, kalian harus like, comment, and subscribe video kali ini. Sebenarnya presentasi itu bisa dilakukan di mana saja, baik di dalam ruangan, di luar ruangan, ataupun di pembisnis-pembisnis yang luar biasa. Itu harus menggunakan presentasi karena mereka menawarkan produk mereka itu dengan berbicara presentasi. Benar? Jadi presentasi itu menurut saya sangatlah penting. Nah, maka di sini saya akan membuka tips presentasi dengan benar, yaitu kesalahan utama distributor MLM atau kesalahan utama orang yang akan presentasi itu saat melakukan presentasi, dia tuh mementingkan kualitas presentasi daripada kuantitas. Maksudnya kualitas, presentasi saya itu kurang bagus, saya malas presentasi lah, saya mau berdiam diri selama 3 bulan 4 bulan di rumah, nanti saya keluar akan presentasi kepada orang. Nah, itu salah. Kenapa? Di sini dianjurkan tipsnya itu lebih baik memperbanyak presentasi. Karena kalau kita memperbanyak presentasi, itu kan pasti jumlahnya semakin hari semakin baik. Kenapa? Presentasi saya kemarin seperti ini. Kiranya kalau saya tambahin seperti ini, mungkin akan bagus presentasinya. Oh, seperti itu. Jadi akan timbul ide-ide yang baru. Contoh lagi, mementingkan kualitas dari kuantitas. Contohnya kayak gini, Pak, saya takut presentasi, Pak. Presentasi saya tuh masih kurang bagus, masih kurang maksimal, Pak. Nah, Bapak itu menjawab, apa yang kamu takutkan? Presentasi tidak sebagus di pertemuan. Presentasi tidak sebagus di acara-acara besar, acara resmi. Atau presentasi tidak sebagus leader-leadernya. Nah, kualitas itu relatif, tapi kalau kuantitas itu pasti gitu. Pokoknya kuantitas dan kuantitas. Kualitas itu nomor sekian. Kenapa? Semakin banyak Anda presentasi, semakin banyak kita presentasi, semakin bagus pula presentasi kita. Kenapa? Kita menemukan ide-ide baru, kita bisa melihat kesalahan kita di mana, kelebihan kita di mana, kita bisa memperbaikinya. Kenapa? Kita terlalu sering berpresentasi. Tetapi kalau kita memikirkan kualitas, saya akan merasa malu. Seperti halnya contoh, target utama kita melakukan presentasi itu 15-30 presentasi. Baik bagus atau tidak, yang terpenting terkena angka tersebut. Buram ya. Yang penting terkena angka tersebut. Oke, cahayanya sudah kembali cerah lagi. Saya ulangi lagi. Target utama presentasi itu dalam 1 bulan kita melakukan 15-30 presentasi, baik bagus atau jelek, yang penting terkena angka tersebut. Kenapa? Di sini yang mementingkan kuantitas bukan kualitas. Kalau kualitas itu akan semakin membaik jika kita sering berpresentasi. Tapi kalau kuantitas itu semakin banyak kita presentasi, semakin terhitung pula. Kita hari ini presentasi 1 kali 2 kali bisa terhitung. Tapi kalau kualitas itu kita nggak tahu kualitas kita itu nanti akan semakin baik atau buruknya, nggak tahu. Tapi kalau kita melakukan presentasi terus menerus, yang pasti nanti kualitas kita akan semakin meningkat. Nah, kualitas bagus jelek itu menurut siapa? Contoh, menurut orang kita itu kaya, tapi menurut kita itu miskin karena kita melihat yang lebih kaya, dan orang lain melihat kita miskin karena mereka merasa lebih kaya, dan kita yang miskin melihat yang di bawah kita yang tidak makan, tidak minum, itu termasuk kita orang yang paling kaya karena kita masih bisa makan, minum, dan lain-lainnya. Dan contoh lagi kayak gini, jauh dekat itu menurut siapa? Menurut dia yang di sana itu jauh, tapi menurut kita itu dekat karena kita sudah kebiasaan ke sana. Jadi menurut kita dekat itu, tapi orang yang tidak pernah ke sana, jauh banget itu, membutuhkan waktu yang lama itu berjam-jam. Tapi karena kita sering ke sana, sering melewati jalannya, menurut kita itu sangatlah dekat. Jadi perbedaannya di situ.
Jadi kualitas itu menurut siapa, kayak gitu. Nah, jadi relatif ya, kualitas itu relatif sekali. Nah, tapi kuantitas itu pasti, karena kan pasti jumlahnya, angkanya, kita presentasi berapa kali. Kalau kualitas itu relatif, tergantung siapa yang memandangnya, kayak gitu. Jadi kuantitas itu pasti, angka tidak akan pernah berbohong, itu fix. Kita tidak peduli kita berapa kali presentasinya, semakin banyak semakin terhitung angkanya. Nah, jadi itu yang namanya kuantitas. Perlu melakukan kuantitas supaya kita dapat meningkatkan kualitas. Nah, jadi kita itu perlu melakukan kuantitas, perlu melakukan banyak presentasi agar sebuah kualitas itu terbangunkan ke diri kita masing-masing. Nah, presentasi dilakukan perlu banyak melakukan agar dapat meningkatkan kualitas tadi ya. Ingat-ingat, jadi presentasi dilakukan perlu banyak melakukan agar dapat meningkatkan kualitas. Jadi kualitas kita akan terbangunkan menjadi yang bagus dan semakin bagus dan tidak bisa terkalahkan bisa jadi kalau kita sering berpresentasi. Jadi kesimpulannya, presentasi yang baik adalah 30 orang yang bergabung atau kita berpresentasi kepada 30 orang daripada kita presentasi dengan 3 orang dengan kualitas yang baik. Contohnya kayak gini. Kita setiap hari presentasi ke 30 orang ya. Kita presentasi baik skripsi, makalah ataupun presentasi tentang produk atau tentang bisnis. Kita setiap harinya presentasi 1 orang dan selama 1 bulan itu 30 orang. Nah, setelah itu yang satunya saya tidak akan presentasi, saya akan berdiam diri selama 1 bulan saya untuk berpresentasi kepada 3 orang. Nah, kiranya yang peluang besar yang akan join atau yang akan membeli produk atau yang akan merespon presentasi kita itu banyak yang 3 ataupun yang 3 atau yang 30. Yang pasti yang 30. Nah, kita berpresentasi juga dengan gaya apapun, yang penting kita kejar jumlahnya. Nah, presentasi itu sebagai habits atau kebiasaan. Jadi berikanlah diri Anda ini presentasi itu sebagai kebiasaan, jangan presentasi ini sebagai beban. Jadi sebagai kebiasaan, nanti akan kebiasaan itu akan menimbulkan kualitas yang sangat bagus. Nah, kalau kita tidak mau melakukan jumlahnya, jangan salahkan perusahaan tersebut atau perusahaan produk tersebut ataupun yang kita presentasi itu tidak berhasil. Jadi jangan salahkan di orang lain, tapi salahkanlah diri kita karena kita tidak mau melakukan jumlahnya. Jadi mungkin itu tentang tips presentasi dengan benar dan baik. Itu tipsnya. Jadi untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri, berikanlah diri kita ini menjadi orang yang luar biasa, yaitu dengan cara kita memulai dari yang nol dan berusaha terus bekerja keras, berikhtiar, berdoa. Yang pasti presentasi kita akan semakin bagus, seperti itu. Mungkin cukup itu video kali ini. Yang saya bagikan hari ini adalah tips presentasi dengan benar. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah di video ini, atau di bawah juga ada nomor WA, bisa di save WA-nya dan chat ke saya, chat pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.